Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Pertama-tama jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang dan juga keimanan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salam dan selawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan kita, Nabi yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada kajian tafsir kita dan melanjutkan kajian tafsir kita, tentunya di akhir Desember ini tentu kita sudah ingatkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya begitu banyak perayaan-perayaan orang-orang kafir yang di luar Islam yang menjadi kebiasaan tiap tahunnya mereka merayakan hari-hari perayaan mereka, dan sangat disayangkan jika ada kaum muslimin yang serta di dalam perayaan bahkan ucapan selamat kepada mereka, disebabkan ini perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Dan Nabi SAW telah mengingatkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum atau mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk golongan atau kaum tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya perayaan tahun baru yang 1-2 hari ini dilaksanakan oleh sebagian orang, tentu ini termasuk bagian yang tidak boleh kita ikut serta di dalamnya, disebabkan karena dia merupakan perayaan kaum Nasrani atau orang-orang yang di luar Islam, yang dimana mereka merayakan itu semua untuk menipu kaum muslimin dan untuk menarik kaum muslimin untuk ikut pada keyakinan atau akidah mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, padahal kita memiliki juga tahun Islam yang dinamakan dengan tahun Hijriah. Jadi sebenarnya kita tidak bertahun baru lusa atau 1 hari ke depan, karena kita kalau perhitungan tahun Islam kita sudah berada di bulan ke-5 Rabiul Akhir atau bulan ke-6 dari bulan Islam ini. Jadi bukan tahun baru sebenarnya. Ada pun mereka menamakan tahun baru karena menurut perhitungan mereka yang disebutkan dengan tahun Masehi atau Miladiyah. Tapi sebenarnya itu bukan dari kita. Itu bukan dari Islam. Cuman mungkin karena kebanyakan instansi sekarang atau lembaga-lembaga pemerintahan yang kemudian lembaga-lembaga Islam pun mengikut kepada penanggalan mereka, maka mau tidak mau kita ikut kepada penanggalan mereka. Tapi
Ya, penanggalan yang sebenarnya yang harus kita pakai pada asalnya adalah tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Ya, sesuai dengan perhitungan hijrah dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun di dalam syariat kita tidak ada ya sunnah dan tidak ada anjuran dari Nabi kita dan para sahabat untuk merayakan tahun baru Islam tersebut. Ya, kita cuma diperintahkan untuk bermuhasabah, introspeksi diri di akhir tahun Hijriah. Iya. Pada saat kita berada pada bulan Dzulhijjah kemarin, beberapa bulan yang lalu, di situlah kita diperintahkan introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan setahun yang lalu? Iya. Dan tidak ada anjuran dari Nabi kita dan para sahabat untuk merayakan tahun baru Islam tersebut. Karena kita dalam setahun ini cuma punya 2 hari yang harus kita rayakan. Cuma 2 saja. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, selain itu tidak ada hari-hari yang dibesarkan, yang dirayakan. Ya, di dalam Islam kecuali 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana kalau hari raya itu bukan dari Islam? Ya, bahkan berasal dari kaum kafir, orang kafir yang ingin menarik ya dan merusak akidah dan keyakinan kaum muslimin. Dan kita tidak tahu apa seluruhnya pengadaan tahun baru Masehi atau Miladiyah tersebut. Kita tidak tahu apa asal-usulnya. Boleh jadi itu mereka rayakan karena mungkin pada hari itu meninggal misalnya seorang pendeta, atau mereka rayakan itu karena untuk merayakan hari penyembahan berhala. Kita tidak tahu. Walhamdulillah, maka jemaah sekalian tidak ada kalau ada bertanya lalu apa yang kita lakukan Ustaz? Ya tidak ada. Seperti kita lalui hari-hari biasa. Bahkan kalau bisa, kalau ada orang merayakan perayaan tersebut, kita mestinya di rumah saja berbanyak istighfar. Karena pada malam itu banyak sekali kemungkaran dan kemaksiatan. Ditakutkan jika terjadi banyak kemaksiatan dan kemungkaran pada malam tersebut, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala meratakan kesannya kepada kita semua. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, yang mohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun untuk mereka yang belum mengetahui hukum dari perayaan tersebut. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam akhir surah Al-Furqan tentang ciri sifat ibadah Rahman, hamba-hamba Allah yang dipilih sebagai hamba Allah, hamba Ar-Rahman, hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah di antara ciri mereka walladzina la yashhaduna as-sura idza marru bil-lagwi marru kirama. Mereka yang tidak menyaksikan az-zur. Apa itu az-zur? Sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwasanya maksudnya adalah az-zur adalah perayaan-perayaan orang-orang kafir yang berada di luar Islam. Maka di antara ciri ibadah Rahman, hamba-hamba Allah yang dipilih adalah mereka yang tidak menyaksikan sama sekali perayaan orang-orang kafir dan orang-orang yang berada di luar Islam tersebut. Tidak merayakan, bahkan tidak ikut sampai mengucapkan selamat. Mereka tidak mengucapkan itu karena mereka tahu ini bukan perayaan yang semestinya kita banggakan, yang kita ikut serta di dalamnya. Makanya sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita ingatkan keluarga kita ingatkan teman-teman kita agar kemudian di malam tersebut hendaknya mereka berada di rumah saja, memperbanyak istighfar. Kalau perlu jangan tidak usah ada kegiatan pada malam tersebut, yang kita berada di rumah saja bersama dengan keluarga, memperbanyak istighfar karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa orang-orang yang belum mengetahui hukum perayaan tersebut. Ini sekedar tazkirah, nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kemudian memperhatikan masalah ini. Karena ini sudah masuk dalam ranah keyakinan atau akidah, maka jangan sampai kita korbankan atau kita jual akidah kita demi ikut dalam acara-acara perayaan mereka. Yang mereka lakukan. Baiklah jemaah sekalian, kita melanjutkan kembali kajian tafsir dan tadabbur kita, dan sekarang kita masuk pada tafsir surah Al-Fil, dan mudah-mudahan ada
keterkaitan dan hubungan yang sangat erat. Nanti kita akan sebutkan bagaimana keterkaitan dan hubungan yang cukup erat, cukup kuat di antara dua surah ini. Bahkan sebagian sahabat berpendapat, sebagian sahabat lain berpendapat bahwasanya dua surah ini ya dianggap satu surah saja. Ya, jadi surah Al-Quraish bersambung dengan surah Al-Fil. Ya, satu surah. Sebagian pendapat dari sahabat. Namun pendapat mayoritas dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya ya dia tetap dipisah. Al-Fil satu surah dan Al-Quraish satu surah. Ya, karena itu merupakan kesepakatan dari beberapa ulama tafsir kita. Ya. Jadi surah Al-Fil sering kita dengarkan, ya, atau mungkin kita sudah ketahui bersama bahwasanya ketika berbicara masalah surah ini kita akan mengingat, ya, pasukan bergajah, ya, atau Raja Abraham yang ingin menyerang Ka'bah. Ya. Sejak SD saya sudah dapat kisahnya ini. Namun, ya nanti mulai kajian baru bisa, ya, mengikuti kisah lengkapnya. Jadi saya masih ingat guru saya, guru agama saya sendiri dulu menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir di tahun gajah. Ya. Kita pun bertanya-tanya apa maksudnya di tahun gajah. Ternyata ada latar belakang, ada peristiwa yang terjadi sebelum Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan pada tahun tersebut. Ya. Nah, kita masuk saja. Jadi surah Al-Fil ini merupakan surah yang ke-105 di dalam Al-Quran, tergolong di antara surah Makkiyah, ya, surah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bagaimana latar belakang dan kisah tentara bergajah ini. Kita akan sebutkan, ya, sesuai dengan apa yang beliau Imam Ibnu Katsir sebutkan di dalam tafsirnya, ya, bahwasanya ya ketika menceritakan ya, kisah tentang terbunuhnya orang-orang beriman, orang-orang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman pada peristiwa Ashabul Ukhdud. Ya, orang-orang yang diberikan parit atas selokan besar oleh seorang raja yang berasal dari negeri Yaman. Dia tidak menerima kalau orang-orang yang berada di bawah naungannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan raja tersebut sebagaimana disebut oleh tafsir Ibnu Katsir bernama Dzu Nuwas. Ya, Dzu Nuwas. Jadi Dzu Nuwas ini adalah raja yang zalim yang telah membakar sekitar kurang lebih 20.000 orang-orang beriman. Dibakar hidup-hidup, disebabkan karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Buruj, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid." Tidaklah mereka marah dan benci kepada orang-orang beriman kecuali orang-orang beriman itu memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang perkasa dan maha terpuji. Jadi raja pada saat itu membakar hidup-hidup kurang lebih sekitar 20.000 orang-orang beriman. Ya. Dan ada di antara mereka yang ditakdirkan selamat dan melarikan diri ke negeri Syam. Jadi kejadian ini di negeri Yaman. Ya. Kemudian ada di antara 20.000 orang beriman ini yang selamat, ya, yang bernama Daus Dzu Sa'laban. Daus Dzu Sa'laban, dan orang inilah yang melarikan diri ke negeri Syam untuk berlindung di sana dan melaporkan kepada raja negeri Syam bahwasanya raja negeri Yaman yang bernama Dzu Nuwas telah melakukan kezaliman kepada orang-orang yang beriman. Yang pada saat itu masih agama Nasrani, ya, agama dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang masih berlandaskan ajaran tauhid, agama Nasrani pada saat itu. Ya. Dan raja negeri
Dan orang-orang yang berada di negeri Syam, ya tentunya berkeyakinan sebagian mereka beragama Nasrani dan berlandaskan ajaran tauhid. Ya. Maka raja negeri Syam pada saat itu marah ya, kepada Dzunnuwas ini yang telah membakar hidup orang-orang beriman. Maka akhirnya raja negeri Syam mengirim surat kepada Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi adalah raja negeri Habasyah. Ya, kalau sekarang Ethiopia ya, yang dikenal dengan Ethiopia. Ya, dia raja negeri Syam tersebut menulis surat kepada Raja Habasyah yang bernama atau yang digelari Najasyi untuk mengirim pasukan ke negeri Yaman tersebut menyerang Dzunnuwas ini karena telah membakar hidup orang-orang beriman. Maka setelah surat itu sampai kepada Raja Najasyi yang ada di negeri Habasyah, maka Raja Najasyi pun mengirim pasukan yang dipimpin oleh dua orang. Ya, yang pertama adalah Abraha, yang kedua bernama Arya. Nah, dua pimpinan pasukan inilah yang memimpin pasukan Raja Najasyi untuk menyerang Dzunnuwas. Ya, karena telah berbuat kezaliman kepada orang-orang beriman di negeri Yaman. Ya, maka dikirimlah pasukan tersebut dan mereka berhasil memasuki negeri Yaman dan berhasil menewaskan pasukan dari Dzunnuwas, dan akhirnya Dzunnuwas pun berhasil dibunuh oleh pasukan Abraha dan Arya ini. Ya. Setelah itu, singkat cerita, Abraha dan Arya pun berhasil menduduki negeri Yaman dan menguasai negeri Yaman. Dan ketika mereka berdua menguasai negeri Yaman, terjadilah pertentangan dualisme kepemimpinan. Ada percekcokan antara dua pimpinan pasukan ini, Abraha dengan Arya. Ada cekcok yang terjadi. Akhirnya salah seorang di antara mereka ini mengatakan, daripada kita mendatangkan pasukan atau mengadakan pertempuran antar pasukan, lebih baik saya bertempur denganmu. Ya, kita duel satu lawan satu. Siapa yang menang, maka dia berhak menguasai negeri Yaman. Ya, maka siapa yang kalah, dia berhak terusir dari negeri Yaman ini. Akhirnya mereka berduel satu lawan satu. Akhirnya singkat cerita, Abraha berhasil membunuh saudaranya ini Arya. Maka sampai berita tersebut kepada Raja Najasyi yang ada di negeri Habasyah. Dan sampailah juga pada di negeri Syam, di Raja negeri Syam pada saat itu, yang kemudian membuat Raja negeri Syam marah dan Raja Najasyi marah. Akhirnya Raja Najasyi menulis surat kepada Abraha yang telah membunuh saudaranya ini dan mengatakan, aku akan datang ke negeri Yaman, mencukur rambut umum-umum, dan memberikan hukuman. Akhirnya ketika Abraha mendengarkan hal tersebut, Abraha menjadi takut. Akhirnya sebelum Raja Najasyi datang ke negeri Syam, dia sendiri, Abraha sendiri menggunting rambutnya, kemudian mengirimkan tanah negeri Yaman kepada Raja Najasyi tersebut. Dia kirimkan rambut yang sudah dia potong, rambut umum yang sudah dia potong, dan dia kirimkan tanah negeri Yaman kepada Raja Najasyi tersebut. Dan dia tulis surat juga kepada Raja Najasyi bahwasanya inilah umum-umumku dan inilah tanah negeri Yaman, silakan ke India. Maka dia meminta belas kasihan dari perbuatannya tersebut. Akhirnya luluhlah dan kasihanlah Raja Najasyi dari perbuatannya ini. Akhirnya Abraha mengambil hati dari Raja Najasyi dan dia mengatakan, sebagai bentuk balas jasaku terhadap wahai Raja Najasyi, aku akan membuatkan untukmu gereja yang sangat tinggi dan besar yang akan memalingkan bangsa Arab dari
Al-Qulais. Ya, jadi dinamakan gereja Al-Qulais diambil dari kata-kata Qolansua. Ya. Qolansua itu dalam bahasa Arabnya songkok. Kenapa dikatakan gereja Al-Qulais atau diambil dari kata-kata Qolansua? Karena saking tingginya gereja tersebut, kalau orang menengok ke atas akan jatuh semuanya. Ya. Begitu sebagian ya pendapat dari dalam kita. Jadi tinggi sekali gereja tersebut. Ya. Maka akhirnya Abraham ya menjadi bangga dengan gereja yang telah dia bangun tersebut. Dan ketika berita ini bahwasanya Abraham ingin mengalihkan bangsa Arab dari peribadatan di Ka'bah menuju ke gereja itu, marah sebagian orang-orang yang ada di Mekah, termasuk suku Quraisy. Ya, akhirnya mereka mengirimkan utusannya datang ke gereja tersebut dan mereka melakukan hal-hal yang tidak baik pada gereja itu. Sebagian pendapat mengatakan, ya orang-orang Arab itu ya buang air di gereja tersebut, menaruh kotoran di gereja tersebut. Ya ada mengatakan membakar gereja tersebut. Ya, yang membuat Abraham pada saat itu marah besar. Ya, dan bersumpah bertekad bahwasanya pasti hal ini ya dilakukan oleh bangsa Arab, sebagian dari bangsa Arab ya, atau suku Quraisy yang mereka tidak mau kalau mereka dibalikan dari Ka'bah menuju ke gereja itu. Akhirnya dia bertekad bahwasanya dia akan mendatangi Makkah Al-Mukarramah dan menghancurkan sendiri dengan tangannya Ka'bah tersebut. Ya, subhanallah. Jadi Ka'bah sama dulu ya sekalian. Meskipun ya Islam belum datang, tapi sangat dilakukan oleh orang-orang yang berada di kota-kota tersebut. Bahkan mereka dalam keadaan musyrik, mereka tetap mengagungkan Ka'bah dan memuliakan Ka'bah. Padahal mereka dalam keadaan musyrik, tidak tahu Islam, ya, tidak tahu ajaran tauhid, tapi mereka sangat mengagungkan dan memuliakan Ka'bah. Ya. Maka mereka marah ketika ada orang yang ingin memalingkan manusia dari Ka'bah ini menuju ke tempat lain. Ya. Akhirnya Abraham kemudian bertekad betul-betul bahwasanya saya akan mendatangi Mekah dan akan menghancurkan Ka'bah tersebut, dan saya akan mendatangkan pasukan yang belum pernah dilihat oleh bangsa Arab selama ini. Maka dia akan mendatangkan pasukan bergajah, pasukan yang pasukan bergajah yang kemudian gajah-gajah itu ya diutus dan dikirim ke negeri Mekah untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Jadi dia mendatangkan gajah sekitar 8 sampai 12 gajah ya, dengan tujuan untuk menakut-nakuti bangsa Arab, yang akhirnya bangsa Arab nanti menjadi takut karena mereka bangsa Arab tidak mengenal gajah sebelumnya. Mereka tidak tahu apa itu gajah. Jadi ketika mereka melihat gajah ini nanti sampai di kota Mekah, mereka merasa takut sekali. Ya, dan merasa heran. Baru saja melihat hewan yang sangat besar seperti gajah. Ya, maka Abraham melakukan perjalanan dari negeri Yaman menuju ke kota Mekah dengan membawa pasukan bergajah. Di tengah jalan, sebagian suku-suku Arab berusaha menghadang niat buruk dari Abraham ini, namun Abraham berhasil ya mengalahkan suku-suku Arab itu yang berusaha menghalanginya. Dan ketika tiba di daerah yang bernama Al-Muhammas atau Al-Muhammas ya, beberapa kilo dari kota Mekah, Abraham ini bertemu dengan kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib ya. Dan sebelumnya Abraham ketika mengalahkan suku-suku Arab yang berusaha menghalanginya untuk sampai di Mekah ya, setelah mereka dikalahkan, setelah bangsa Arab ini dikalahkan, diambillah unta-unta ya, dari suku Arab ini oleh Abraham, diambil secara rampas, termasuk untanya Abdul Muttalib yang sekitar 200 ekor unta diambil oleh Abraham tersebut. Ya. Maka ketika Abraham sampai di daerah yang bernama Al-Muhammas, ya, maka datanglah Abdul Muttalib ingin menemui Abraham ini. Dan melihat
Muthalib ini karena penampilannya Abdul Muthalib berwibawa dan disegani, Abraham turun dari singgasananya, turun dari tempat duduknya yang ada di atas kendaraannya untuk menemui dan menyalami Abdul Muthalib karena dia sangat segan kepada Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya ketika dia menyalami dan mengajak berbicara Abdul Muthalib ini, dia menyampaikan keinginannya bahwasanya bagaimana pendapat wahai Abdul Muthalib, saya ini datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Lalu Abdul Muthalib tidak terlalu merespon. Dia hanya mengatakan, "Ana rabbul ibil walil Ka'bah atau walil baiti rabbul yamin." Saya ini hanya pemilik unta, yang saya datang ke sini hanya untuk mengambil unta saya. Ada Ka'bah itu ada pemiliknya. Maka silakan berurusan dengan pemiliknya. Dan ada pemiliknya yang akan melindunginya. Ya. Tadinya Abraham yang merasa segan kepada Abdul Muthalib mendengarkan jawaban Abdul Muthalib ini. Ya, dia merasa kecewa. Bahwasanya saya kira ada untuk melarang saya untuk menghancurkan dan mendekati Ka'bah tersebut, tapi engkau malah membicarakan masalah unta. Ya. Akhirnya itu tadi dikatakan saya pemilik unta dan Ka'bah itu kan pemiliknya. Silakan untuk berurusan dengan pemiliknya dan dia akan melindunginya. Setelah Abdul Muthalib mengatakan Ka'bah itu ada pemiliknya dan dia yang akan melindunginya, maka dengan sombongnya Abraham mengatakan dia tidak akan bisa melindunginya. Ya, Abraham mengatakan demikian. Dia tidak akan bisa melindunginya dan saya akan menghancurkan Ka'bah tersebut. Dengan sombongnya dia mengatakan seperti ini. Maka Abdul Muthalib mempersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya singkat cerita Abraham kemudian berhasil memasuki kota Mekah. Masuk lagi dalam kota Mekah. Kemudian setelah hampir sampai di Ka'bah dan rencananya Abraham ini dia sudah menaruh di kaki gada itu rantai besi, kemudian ujung rantai besi itu diikatkan di bagian-bagian Ka'bah, yang kemudian ketika sudah diikatkan rantai besi itu di sudut-sudut Ka'bah, maka gajah itu pun akan menarik rantai besi itu yang kemudian menghancurkan dan merobohkan Ka'bah. Itu rencananya Abraham. Tapi subhanallah, ini antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika gajah tersebut sudah melihat Ka'bah, dia tidak mau maju. Ketika diarahkan menuju Ka'bah, itu gajah tersebut berhenti dan tidak mau melanjutkan perjalanannya. Tapi ketika diarahkan ke kiri dia mau, ketika diarahkan ke kanan dia juga mau, apalagi mundur ke belakang dia semakin cepat. Tapi kalau menuju maju ke arah Ka'bah, gajah tersebut langsung terduduk dan tidak mau melanjutkan perjalanannya. Subhanallah. Maka Abraham merasa heran dengan kelakuan gajah tersebut. Kelakuan gajah tersebut, dan setelah Abraham sudah semakin marah dan sudah sangat ingin menghancurkan Ka'bah tersebut, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan tentara-tentaranya. Maka inilah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah berbuat kepada ashabul fil, tentara-tentara bergajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Maka bukankah dia telah menjadikan budaya mereka itu sia-sia dengan cara apa? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dengan dia mengirimkan burung-burung yang berkelompok-kelompok yang menghancurkan mereka. Jadi ketika Abraham sudah sangat ingin melampiaskan niatnya itu, maka tiba-tiba datang burung-burung yang sangat banyak dari arah laut. Dia membawa 3 biji batu, 2 di kakinya dan 1 di mulutnya atau di paruhnya. Yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, tarmihim bihijaratin min sijil, yang mereka yang burung itu melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Jadi kata-kata sijil
batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Jadi batu dalam keadaan terbakar, panas. Sebagian ulama salaf mengatakan burung-burung ini yang membawa batu ini muncul dari laut, dari arah laut, kemudian terbang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Toirul ababil, perlu kita jelaskan maksud dari toirul ababil atau burung bukan jenis burung, bukan burung ababil, bukan. Tapi ababil artinya jenis sifat dari burung tersebut, artinya burung yang datang secara berkelompok-kelompok. Jadi ababil artinya datang secara berkelompok-kelompok. Bukan jenis burung perlu kita tegaskan ini. Jadi burung yang datang secara berkelompok-kelompok membawa batu-batu di dua kakinya dan satu di mulutnya, dan ketika burung-burung tersebut sudah berada di atas mereka melempari dengan batu yang sangat terbakar tersebut, hingga Allah mengatakan faja'alahum ka'asfin ma'kul, sampai mereka melempari, burung-burung itu melempari tentara dari Abraha, dan tidaklah ada antara mereka yang terkena batu itu kecuali akan berjatuhlah kulit-kulit mereka, hancur kulit-kulit mereka, meleleh karena batu itu terbakar dan dalam keadaan panas sekali. Maka burung-burung itu melemparkan batu itu ke arah pasukan Abraha, dan Abraha sendiri pun terkena batu yang panas itu. Tapi subhanallah, Allah tidak langsung mematikan Abraha ini sebagaimana pasukan-pasukannya, tapi Allah ingin memenangkan dia di kota Mekah dan di tanah kelahirannya sendiri. Akhirnya ketika Abraha terkena lemparan batu itu, dia tidak langsung mati, lalu dibawa pulang ke negeri Yaman. Di tengah perjalanan berjatuhanlah tangannya ini, jari jemarinya ini, hidungnya juga, telinganya, sampai akhirnya dia sampai di negeri Yaman, terbelahlah dadanya dan dia meninggal dunia. Jadi Allah ini menggunakan dia di kota Mekah dan di tanah kelahirannya sebagai bentuk balasan karena kesombongan dan keangkuhannya. Subhanallah. Bahkan sebagian ulama salaf menjelaskan bahwasanya ada di antara pasukan bergaji itu yang selamat, tapi mereka didapati di zaman Rasulullah adalah seorang pengemis yang sudah buta matanya, yang kerjanya hanya meminta-minta. Ada sebagian mereka selamat, tapi keadaannya seperti itu. Ada pun Abraham dan pasukannya yang lain, dia tewas dengan lemparan batu dari burung-burung tersebut. Yang mana ini lakukan firman Allah Subhanahu wa taala, alam yaj'al kaidakum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Jadi ketika bangsa Arab semuanya sudah lemah, tidak bisa ada yang menghadapi Abraham, maka di situ Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Dengan kekuasaannya sendiri dan dengan tangannya sendiri mengirimkan burung-burung yang hanya makhluk kecil dan membawa batu kecil, namun dengan sendirinya Allah menghancurkan mereka dengan batu-batu tersebut. Maka setelah kejadian itu, sekitar 50 hari kurang lebih setelah kejadian itu, lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikenal tahun itu adalah tahun gajah. Bahkan menjadi sejarah besar di kalangan bangsa Arab. Bahkan mereka menjadikan tahun gajah ini sebagai ukuran. Kalau ada orang yang lahir misalnya ada yang meninggal, mereka mengatakan dia lahir 2 tahun sebelum tahun gajah, atau orang ini lahir 2 tahun sebelum tahun gajah. Jadi dia menjadikan tahun gajah sebagai ukuran. Kalau ada orang yang lain, atau ada orang yang dia wafat, karena tahun tersebut sangat bersejarah bagi bangsa Arab di zaman tersebut. Lalu apa hikmahnya di tahun tersebut lahir Nabi kita Muhammad SAW? Apa hikmahnya? Sebagian ulama kita menjelaskan bahwasanya di antara hikmahnya di situ juga lahir Nabi kita Muhammad SAW, seakan-akan Allah memberikan isyarat bahwasanya wahai bangsa Arab, lihatlah bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah melindungi rumahnya ini atau bangunan ini Ka'bah. Maka wahai bangsa Arab, kalau Allah Subhanahu wa taala melindungi bangunan yang hanya beberapa meter saja ini, maka ketahuilah akan diutus kepada kalian seorang rasul yang juga Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia
maka jangan sampai kalian sia-siakan Rasul tersebut, jangan kalian sakiti, jangan kalian hina, karena kalau kalian hina, kalau kalian sia-siakan Rasul tersebut, maka kalian akan dihinakan oleh Allah sebagaimana Allah hinakan pasukan bergaya. Sebagai ulama juga mengatakan, di dunia Ka'bah tersebut sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di tempat ini dilindunginya Ka'bah tersebut akan dibunuh seorang Rasul yang kiblatnya adalah Ka'bah yang mulia ini. Ya, makanya kiblat kita adalah Ka'bah musyarrafah. Ketika Ka'bah itu jemaah digelar oleh Allah, menjadi kiblat kaum muslimin, hati Rasulullah betul-betul menjadi gembira. Bayangkan 16 bulan Rasulullah SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Palestina, namun Rasulullah selalu berdoa agar arah kiblat berubah ke arah Masjidil Haram di Ka'bah. Maka setelah 16 bulan Rasulullah SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis, tibalah saatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mendengarkan permintaan dari Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' fala tuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sungguh kami telah melihat bagaimana engkau Muhammad taqallubu wajhika fis sama', akan melihat bagaimana aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar arah kiblat ini diubah ke arah Masjidil Haram. Maka Allah kabulkan permintaan Muhammad dengan diarahkannya untuk ke arah Masjidil Haram tersebut. Maka palinglah wajahnya dan mengarah ke arah Ka'bah itu, ke arah Masjidil Haram. Subhanallah. Maka adanya Ka'bah yang sekalian, dipindahkannya Ka'bah, dipindahkannya arah kiblat kaum muslimin ke Mekah, itu juga merupakan isyarat bahwasanya disitulah diutus Rasul terakhir dan disitulah arah kiblat kaum muslimin yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faja'alakum ka'asfin ma'kul, dan kami jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, dan kami hancurkan mereka pasukan bergaya tersebut dengan tujuan apa? Li'ilafi Quraisy. Jadi ketika Allah mengatakan kami hancurkan pasukan bergaya tersebut yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang ingin menghancurkan atau menghinakan orang-orang yang berada di kota Mekah, kami balik menghancurkan tipu daya mereka dengan tujuan apa? Li'ilafi, untuk persatuan orang-orang Quraisy atau karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, inilah hubungannya antara akhir surah Al-Fil dengan awal dan surah Al-Quraisy. Jadi Allah SWT menunjukkan pasukan bergaya tersebut tujuannya apa? Li'ilafi Quraisy. Itu tujuannya, untuk persatuan, atau karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Itu di antara hubungan yang sangat erat. Makanya sebagian sahabat menganggap bahwasanya dua surah ini seperti satu surah saja sebenarnya, karena memiliki hubungan yang sangat erat yang kita katakan tadi. Maka Allah SWT mengatakan li'ilafi Quraisy di surah selanjutnya, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan, apa kebiasaannya? Ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf, yaitu mereka itu bepergian, mengadakan perjalanan pada musim dingin, dan mengadakan perjalanan pada musim panas. Mereka mengadakan perjalanan pada musim dingin ke negeri Syam, adapun pada musim panas ke negeri Yaman, Yaman juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan Yaman juga oleh Allah bahwasanya kebiasaan orang-orang Quraisy itu yang berdagang atau bepergian pada musim dingin ke negeri Yaman, dan pada musim panas ke negeri Syam, atau terbalik kepada musim dingin ke negeri Yaman, pada musim panas ke negeri Syam, itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diingatkan Nabi
antara hikmahnya dihancurkannya pasukan bergaya tersebut agar mereka merasa tenang. Ya, mereka merasa tentram untuk mengadakan perjalanan kebiasaan mereka mengadakan perjalanan pada musim dingin dan mengadakan perjalanan pada musim panas dalam perdagangan mereka. Subhanallah, dalam perdagangan mereka. Jadi, andaikan ada usaha berkah berpuasa di kota Mekah, maka kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan pada musim panas untuk berdagang akan macet, tidak bisa jalan karena adanya tentara bergaya yang memasuki kota Mekah. Tapi Allah hancurkan pasukan bergaya tersebut karena Allah ingin menjaga kebiasaan mereka yang mengadakan perjalanan yang sampai ke negeri Yaman dan juga sampai ke negeri Syam. Itu di antara hikmah. Jadi ini di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara bergaya tersebut karena kebiasaan orang Quraisy. Ya. Siapakah Quraisy itu yang main bola dengan Allah? Ya. Quraisy itu adalah nama suku di Arab yang berasal dari kakek Nabi yang ke-13. Ya, jadi Quraisy itu berasal dari keturunan dari kakek Nabi yang ke-13 yang bernama An-Nadr bin Kinana. An-Nadr bin Kinana. Jadi Nabi SAW itu terjaga nasab dan keturunannya. Dan orang-orang Arab, yang lain juga mengetahui nasab keturunannya sampai kakeknya mungkin yang ke-20 misalnya. Mereka hafal nasab dan keturunannya, dan itu merupakan kebanggaan bagi bangsa Arab, menghafalkan nama-nama keturunan dan kakek-kakek mereka, sehingga nasab dari Nabi kita Muhammad SAW pun dijaga dengan baik. Maka kita sebutkan secara cepat, bagaimana terjaganya nasab dan keturunan Nabi kita Muhammad SAW sampai disebutkan dalam buku sejarah. Nasab dan keturunan beliau yang sangat mulia. Jadi nama asli dari Nabi kita Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Husaymah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah, terjaga nasab dan keturunannya. Terjaga. Ada mungkin kakek kita yang kedua kita sudah tidak tahu. Kakek kita apalagi kakek kita yang ketiga. Mungkin kakek dari bapak kita saja kita tahu. Tapi ini subhanallah, sampai kakek yang ke-13 terjaga nasab dan keturunannya dan dia hafal. Subhanallah. Maka suku Quraisy berasal dari kakek Nabi SAW yang ke-13 yang bernama Nadr bin Kinana. Dari sinilah asal usul suku Quraisy tersebut. Dan suku Quraisy merupakan suku yang paling besar, suku yang paling besar yang ada di kota Mekah, yang dimana mereka dimuliakan dengan mereka diberikan perwalian untuk menjaga Ka'bah tersebut. Jadi mereka tinggal di sekitar Ka'bah, makanya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kebiasaan mereka adalah ilahu rihlatat syita'i was shayf. Mereka memiliki kebiasaan bepergian pada musim dingin, berdagang ke negeri Yaman, dan pada musim panas berdagang ke negeri Syam. Dan mereka bayangkan negeri mereka tidak ada pepohonan, tidak ada pohon-pohonan, tapi subhanallah Allah mudahkan perjalanan perdagangan mereka sampai ke negeri Yaman dan sampai ke negeri Syam, dan Allah mudahkan mereka mendatangkan buah-buahan yang sangat banyak ketika mereka mengadakan perjalanan tersebut. Dan Allah ingatkan itu di dalam surah ini. Wahai orang-orang Quraisy, kebiasaan kalian mengadakan perjalanan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya untuk membalas nikmat Allah tersebut, falyaqudu rabb hadzal bait, hendaklah kalian menyembah Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah. Pemilik rumah ini Ka'bah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengatakan falya'budullah, hendaklah mereka menyembah Allah? Tapi kenapa Allah memilih kata-kata falya'budu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah pemilik rumah ini Ka'bah? Allah tidak bilang hendaklah mereka menyembah Allah, tapi Allah mengingatkan mereka hendaklah mereka menyembah pemilik rumah ini Ka'bah. Allah menggunakan kata-kata itu dengan hikmah yang pertama kata ulama, karena Allah ingin mengingatkan
suku Quraisy, bahwasanya wahai suku Quraisy, kalian ini telah dimuliakan dengan tinggal di sekitar Ka'bah, yang dimana Ka'bah ini merupakan bangunan dan rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Maka syukurilah nikmat tersebut dengan menyembah pemiliknya. Jangan sembah Ka'bah ini, karena banyak juga orang berlebihan kepada Ka'bah. Ya, kalau kita lihat orang yang pergi umroh, ada yang sampai bergelantungan di Ka'bah itu untuk katanya mengambil berkah dari kain-kain di Ka'bah. Sampai-sampai ada kejadian orang menggunting kainnya Ka'bah untuk dijadikan berkah. Ini semua berlebihan kepada Ka'bah. Padahal dia hanya bangunan yang kita disuruh mengarah kepadanya, bukan Ka'bah yang disembah, tapi pemilik itu. Jadi Allah mengatakan Rabbah hadzal bait, pemilik rumah ini Ka'bah, untuk mengingatkan orang-orang Quraisy dan kita juga bahwasanya bukan Ka'bah yang disembah. Dan jangan kalian berlebih-lebihan kepada Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah simbol bangunan yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk mengarah ke Ka'bah tersebut, dan jangan kalian menyembah itu. Makanya Umar mengatakan ketika mencium Hajar Aswad yang ada di sisi Ka'bah, Umar mengatakan, wahai Hajar Aswad, kamu tidak lain adalah cuma batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya. Andaikan aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan mencium. Begitu kata Umar, untuk menutup pintu di dalam hati orang-orang Arab agar jangan terlalu berlebih-lebihan dengan Ka'bah ini. Cuma dia merupakan simbol dan merupakan bangunan yang kita yang mereka disuruh muliakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya Allah ingatkan, sembah pemiliknya Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Rabbah hadzal bait. Ya, subhanallah. Jadi itu di antara alasan mengapa Allah memilih kata-kata ini, Rabbah hadzal bait. Ya, kemudian terakhir pada masa waktu, waliyakun Rabbah hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di mana pemilik rumah ini Ka'bah telah memberikan makanan kepada mereka atau kepada kalian untuk menghilangkan lapar dan mengamankan kalian dari rasa ketakutan. Dan dua nikmat ini yang masukkan adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada orang-orang yang berada di suatu negeri. Kalau orang-orang di suatu negeri itu diberikan kenikmatan, dihilangkan rasa laparnya dan tidak ada rasa aman, percuma. Seperti yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka mungkin ada sembarangan masuk diberikan makan enak, tapi mereka meskipun di depan mereka sudah ada makanan enak, tapi hati mereka tidak tenang. Disebabkan karena mereka memikirkan jangan-jangan ada ludah lagi, ada peluru lagi yang masuk ini, ada peluru lagi yang kena rumah kita. Mereka makan makanan enak, tapi hati mereka tidak tenang. Jangan sekali. Apatah lagi kalau mereka ditutup juga pasokan makanannya, tidak bisa bayangkan betul-betul penderitaan yang luar biasa. Ya, dicabut dua nikmat yang besar ini. Makanya kita sebutnya maksudnya. Ya, Nabi mengatakan man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat al-dunya. Barang siapa di antara kami yang masuk pada upah dalam keadaan sehat badannya, kemudian aman keluarganya, dan dia memiliki makanan yang dia makan pada hari itu, maka apa kata Nabi? Seakan-akan kalian telah memiliki dunia dan seisinya. Maka apa yang membuat kita mengeluh? Ya, kita dalam keadaan sehat, keluarga kita aman, ada yang kita makan pada hari itu, seakan-akan kata Nabi kalian telah memiliki dunia dan seisinya. Apa yang kalian keluhkan? Tidak ada. Karena begitu banyak orang mengeluhkan keadaannya pada bersama orang dunia yang dicabut nikmat keimanan ini, nikmat keamanan ini dari mereka, dan nikmat makan makanan ini. Tapi kita masih bisa makan enak, makan dengan keluarga kita juga masih aman, alhamdulillah. Maka tidak ada yang perlu kita keluhkan ya masalah ini. Ya, maka dua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Mesti kita syukuri. Nikmat makanan atau dianggapnya lapar salat, dan nikmat keamanan. Ya, itu dia maksudnya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, ya, di antara sedikit menjelaskan faedah tajwid di sini, ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan kalau kita membaca falyaqulu rabb hadzal bait, kita wakaf di sini, wakaf lebih baik wakaf atau singgah. Jangan kita sambung.
Jadi jangan kita bilang "Falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum", tapi maksudnya singgah di kata-kata al-bait, "Falyabudu rabb hadzal bait", singgah sebentar lalu disambung. Ya. Apa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita baca terus ini, "Falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum", kita sambung seakan-akan kita mengatakan bahwasanya Ka'bah yang memberikan makan kepada orang-orang Quraisy itu, atau Ka'bah yang mengangkat atau memberikan rasa aman kepada orang-orang Quraisy itu. Kalau kita baca terus, kalau kita singgah "Falyabudu rabb hadzal bait", kita menyandarkan bahwasanya Allah yang memberikan makan itu kepada orang-orang Quraisy dan memberikan mereka rasa aman. Nah, ini antara faedah kajian. Jadi masalah wakaf, masalah berhenti, perlu juga kita perhatikan dalam bahasa Al-Quran. Karena jangan sampai kita berhenti di tempat yang salah, atau kita menyambung di tempat yang salah. Ini bisa merubah makna. Ini bisa merubah maknanya masalah. Maka ini perlu kita pelajari masalah wakaf, dan tidak itu di antara itu tajwid, agar kemudian kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Ini saja yang kita sampaikan pada malam hari ini, jemaah sekalian, mengenai tafsir dari surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kita kemampuan untuk selalu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.